Kamu akan bersama-sama dengan saya nanti di Firdaus bersama dengan Bapa. Itu perkataan Yesus disalib. Kamu Kok nggak sudah bisa bersama nyambung saya jawabannya? bersama dengan Bapa. Bisa fokus nggak? Si sultannya bisa fokus nggak? Nah, itu perkataan Apa yang Yesus. saya tanya, itu yang Anda jawab. Jangan Anda menyampaikan sesuatu yang saya tidak pernah mempertanyakannya gitu loh. Iya, kamu tanyakan di mana tertulis. Kamu sudah bersama dengan saya dengan Bapa di Firdaus. Oke, ketika Yesus berkata kamu itu kepada siapa? Kristen atau Bani Israel? Kepada teman yang di sebelah, yang disalib. Kepada yang disalib, yang di sebelah Ketika kanan. Yesus berkata kamu itu diarahkan kepada siapa? Kristen atau Bani Israel? Kepada tersangka yang disalib di sebelah kanan Yesus. Kan ada 3 itu. Nah, itu poinnya apa, Bang? Apakah orang yang disalib di situ sebelah kanan Yesus itu Kristen? Apakah orang yang disalib di sebelah Yesus itu Kristen? Iya, dia percaya Yesus. Yang saya tanyakan, apakah orang yang di sebelah Yesus itu Kristen? Sebelah kanannya? Iya, Kristen. Kasih datanya kalau dia adalah Kristen. Kasih datanya, itu datanya ya Bang di Matius tadi. Kasih datanya di dalam kitab Matius itu tidak ada dia menyatakan dirinya Kristen. Bahkan Matius si penulis dalam angan-angan kalian juga tidak ada memberitahu informasi Kalau dia adalah Kristen. seperti itu kan data kependudukan, data capil. Itu menurut Bagaimana Anda. membuktikan itu? Menurut Anda data itu tidak perlu. Karena apa? Karena Anda sendiri memahami. Bukan tidak Anda perlu, tak mampu Bang. memiliki data seperti itu. Waktu zaman Jika dulu nggak Anda ada data capil berbicara seperti tidak itu, dengan Bang. data, dengar dulu Dinda Sultan. Jika Anda diskusi kemari tidak gunakan data, lantas kami mau mendengarkan congor Anda gitu. Gitu. Iya. Dari tadi Anda berbicara tidak pakai data, berdasarkan doktrin Anda saja, berdasarkan angan-angan Anda saja, berdasarkan hayalan Anda saja. Matius 11:25 jelas Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Lantas Yesus Tuhan atas apa? Hah? Atas segala bangsa. Atas Oke, segala bangsa di atas bumi ini bukankah bagian dari langit dan bumi? Bukan lah, Bang. Hah? Segala bangsa di atas bumi ini bukankah bagian dari langit dan bumi? Bukan. Hah? Tidak. Fix. Ternyata ada bangsa yang tidak ada yang bukan merupakan bagian langit dan bumi. Bagian bumi aja, bukan bagian daripada langit. Langit itu tinggi, Bang. Gimana? Bagian bumi saja, langit itu tinggi. Bangsa mana yang ada di Kan langit? dalam Matius 11:25 Yesus kan yang ngomong bahwasanya dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa, kata Yesus loh. Makanya saya bilang kalian itu ya bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi pembangkang Yesus. Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Tapi kalian ngotot memaksakan kalau itu adalah Tuhan. Makanya itu ada namanya konsep trinitatis, Pak. Pahami di situ. Konsep Trinity. Gimana? Konsep Trinity ada di sana. Ya konsep Trinity itu Alkitabiah apa di luar dari Alkitabiah? Di dalam kitab lah, Bang. Di mana tertulis? Di kitab apa ada tertulis tentang konsep Trinity? Di mana coba? Parah kali kalian. Kalian memaksakan isi Bible itu memaksakan, Bang. Gak ada kupaksakan dari tadi. Ya Anda memaksakan lah. Sekarang saya tanya jujur Anda. Di dalam Ini dari Bible Anda, kitab Yesaya. pernahkah Yesus itu mengajarkan konsep Trinity? Itu di kitab Yesaya 46. Ada urusan apa Anda kepada kitab Yesaya? Nah, Itu di situ kitab konsep para nabi, Trinitas yang kamu para tanyakan nabi tadi, Bang. Yahudi. Itu kitab Yahudi. Ada urusan apa Anda dengan Putra itu? berbicara merujuk pada Bapa dan Roh Kudus. Hah?
Ya putra berbicara merujuk pada Bapa dan Roh Kudus. Kan clear, ada Itu 3 kan item di menurut sana. mimpimu. Itu kan menurut mimpi dan angan-anganmu. Tapi bukan secara mimpi dong, literal tertulis tidak seperti itu kan? Udah tertulis itu di kitab Yesaya. Ya saya berapa? 48 Hah? ayat 16. 48 Iya. ayat 16. Ntar kita baca ya Yesaya. Kalian paksakan kali mimpi dan angan-angan kalian. 48 nomor 16. Ayat 16. Mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini. Ku di sini siapa? Allah. Hah? Allah, Bang. Oke, yang berkata di sini siapa? Allah. Oke, Allah berkata ya, mendekatlah kepadaku, ku di sini Allah, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata, aku di sini siapa? Allah. Dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Aku di sini siapa? Allah. Dan sekarang Tuhan Allahmu, Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Allah mengutus Allah yang mana lagi nih? Itulah Bang janji itu Bang. Allah mengutus Yesus. Ini tengok ya. Tadi kan ku tanya samamu. Ku di sini siapa? Allah. Aku di Iya. sini siapa? Allah. Yang berkata di sini siapa? Yang ditulis oleh saya ini. Allah. Oke, kita baca ya. Mendekatlah Allah. Mendekatlah kepadaku Allah. Dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi Allah ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus Allah dengan rohnya. Nah, di sini biar abang paham Bang ya. Abang lihat Gimana? Tuhan Allah mengutus aku. Hanya huruf kecil Bang. Yang saya tanyakan di sini Yang di bawah ini berarti bukan satu person Bang. Yang di bawah aku itu. Coba yang paling bawah Abang bikin. Aku di sini Allah bukan. Itu Allah, itu kan A-nya huruf besar, kapital. Aku di sini Allah bukan. Allah. Allah di sini Allah bukan. Allah, tapi yang di aku mengutus Lantas aku yang kecil Allah ini. yang mana ini? Tengok nih. Dari dahulu tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi dan pada waktu itu terjadi Allah ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah, Allah mana lagi nih? Orang di Allah kok. Ya inilah Allah itu Bang. Mengutus akunya Bang, Yang lihat berkata akunya ini itu siapa? Aku Yang berkata di sini siapa? Yang berkata di sini yang dituliskan di dalam Yesaya ini siapa yang berkata? itu Nabi Yesaya Bang. Baca akunya dulu. Tadi Allah. Tunggu dulu. Tadi kau bilang enggak, tunggu dulu. Tadi Sebentar kau bilang dulu, yang Bang. berkata Kamu jangan di situ framing Allah ke situ. atau Yesaya? Enggak, Tadi kamu jangan kau framing ke situ. katakan- Kamu kan ada lihat bacaan aku yang Tadi kecil kau itu hurufnya, katakan, bukan tunggu kapital. dulu Dinda, Dinda, tolong jujur. Tadi kan ku tanya samamu kan sebelumnya, yang berkata di dalam kitab Yesaya itu siapa? Kau katakan Allah atau Nabi Allah, Bang. Yesaya? Allah. Allah kan? Oke, Iya. Allah ingat nih. Kan yang Akunya berkata tadi ini kan Bang, itu Allah. utusan. Nah, Allah mengutus kan yang aku huruf kecil di bawah itu tuh. Iya, Kan enggak aku itu sama makanya. aku yang di atas itu berbeda tuh kan. Bukan itu, Hurufnya bukan kecil itu itu. yang kutanya. Hei, bukan itu yang kutanya. Jadi jangan kamu Allah yang bilang di Allah situ mengutus yang Allah. kutanya. Allah tidak mengutus Allah di sana Bang. Di Kamu sini harus pahami Allah bahasa yang di Indonesia. sini yang kutanya siapa? Hei, Allah di sini ini siapa lagi nih ketika Allah berbicara tentang Allah? Yang berbicara kan Allah. Dia membicarakan Kamu baca Allah yang mengutus lagi nih. akunya dong. Tadi kamu bilang Allah mengutus Allah. Ini padahal enggak Allah mengutus Allah loh. Ayo. Oke, dengar dulu. Karena akunya huruf kecil. Iya, Allah di Bukan sini. Tuhan mengutus Tuhan di sini. Allah di sini, Allah yang mana lagi nih? Allah yang di sini dulu kita kaji. Allah yang mana lagi nih? Allah yang mana lagi? Allah itu satu Bang, sama seperti Allah, satu toh. Loh, kenapa Allah berkata tentang Allah lagi? Astagfirullahaladzim Bang. Kamu baca Di sini sampai dia akhir. menggunakan, dengar lo, di sini dia menggunakan kata ganti aku, cocok. Tiba-tiba menyebut Allah lagi. Allah mana lagi nih? Nggak usah diputer-puter Bang. Kamu mengutus akunya aja langsung Kenapa baca. diputar-putar sekarang? Pahami redaksinya Sultan. Yang berkata ini kan Allah kan kau bilang kan? Oke, mendekatlah kepada Allah. Dengarlah ini. Poinnya kamu baca Dari sampai akhir. dahulu, Tuhan Allah mengutus tidak aku. Berarti pernah bukan Allah Allah. mengutus Allah. Enggak, nanti Karena dulu ke sana. akunya di situ huruf Dari kecil. dahulu, dengar dulu Dinda, jangan panik dulu. Bukan Dari kapital. dahulu, Jadi
tidak pernah Jangan kamu aja Allah. mau dibenarkan gitu Kan loh. jijik kan. Aku baca ini loh, kan yang berkata ini kan Allah nih, oke? Dari dahulu tidak pernah Allah berkata dengan sembunyi, dan pada hal itu terjadi. Aku di sini kan Allah juga kan, bukan? Iya. Nah, Allah ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Oke. rohnya. Allah Akunya yang berkata berbeda tentang ya. Allah yang lain, Allah yang mana ini? Allah cuma satu bang, seperti Loh, Muslim. kenapa di sini ada Allah berbicara tentang Allah? Kamu nggak paham itu bang. Jadi bukan Allah mengutus Allah ya bang. Coba baca Yesaya 61 ayat 1 bang. Biar clear. Ini tentang konsep Trinitas. Berarti ada berapa tadi. Allah? Cuma satu bang. Jadi Allah yang di dalam narasinya Allah itu Allah siapa? Ya Allah bang. Semana jelaskan ke abang. Allah itu cuma satu. Kalau dia harusnya dia menggunakan kata ganti seperti di awal tadi aku. Oke? Tapi di tengah-tengah dia mengatakan Allah. Tuhan Allah kata dia. Tuhan Allah yang mana lagi nih Dinda? Jangan Coba kita dimatikan langsung ke ini aja bang. Ke akalnya. Yesaya 61 ayat 1 bang. Biar Yesaya tambah 61 jelas lagi tentang ya. konsep. Oh. 61 ayat Tapi tadi 1. muka. Yesaya 61 ayat 1 ini tentang Trinitatis tadi. 51 61 5161. 61611 60 C ayat C. Yesaya 61 nomor 1. Roh Tuhan ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa lagi? Sebentar. Sultan? Oh, ini dari kitab Nabi Yesaya bang. Lanjut. Iya, yang dituliskan Nabi Yesaya ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Lebih parah lagi nih ya Allah. Lanjut bang. Baca aja bang biar clear. Kita bukan kepada Kalau perkataannya ini bang. perkataan Tuhan, kalau ini perkataan Tuhan, Tuhan Allah mana lagi yang dimaksud oleh Tuhan? Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan mengurapi aku, lalu telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan mana lagi nih yang dimaksud oleh Tuhan? Tuhan Allah mana Ya. lagi yang dimaksud oleh Ya, Tuhan? ini maksudnya bang, Allah itu akan mengutus Yesus. Saya tidak tanya itu. Jangan puaskan mimpimu di sini. Saya tanya dulu ini. Kan yang Mimpi yang berkata ini kan bagaimana? Allah Ini kan nih. penjelasan tentang Trinitatis Ya, tadi. ini kan yang berkata Allah nih, ya kan? Lantas Tuhan Allah mana lagi yang dimaksud oleh Allah di sini? Jangan bilang Tuhan Allah mana lagi bang, cuma satu Allah. Loh, jadi kenapa Tuhan Allah menyebut Tuhan Allah yang lain? Yang lain mana bang? Sekarang gini. Coba gunakan akalnya Sultan. Silakan kau jadi Kristen. Pada waktu yang sama jangan matikan akalmu. Oke. Narasi yang tertulis dalam Yesaya 61 nomor 1 ini perkataan siapa yang ditulis Yesaya? Perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan kan. Tuhan berkata ini. Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah. Tuhan Allah mana lagi nih yang dikatakan Tuhan Allah ini? Ngapain kamu puter-puter pikiranmu bang? Loh kok puter tuh? Gitu loh. Sama kayak aku, andaikan aku presiden, udah, aku berkata ini sama kau Sultan, ku bilang samamu, oke, Presiden Republik Indonesia menyatakan kepadamu Sultan bahwasanya, padahal presiden itu kan aku, bahwasanya aku, gimana itu? Kalau memang presiden di situ adalah aku, harusnya kan menggunakan kata ganti aku kan. Aku, Sultan, berkata kepadamu. Ini jangan dia bilang presiden, berarti aku bukan presiden. Atau aku menyebut presiden yang lain, bukan presidennya aku. Faham?
Makanya aku bilang kalian nggak ngerti Abang apa-apa tentang Bible konstruksinya bukan kalian. kepada kalimat Is- itu, Bang. Gimana? Fokus kepada isinya aja, fokus kepada. Lo nggak bisa kayak gitu. Enggak, maksud gue gini loh, Bang. Tadi kan abang Nggak bisa bilang, coba gitu. tunjukkan Nggak bisa gitu. Trinitatis Kau itu aja nggak tahu itu tulisan siapa, dituliskan Yesaya coba. itu dari perkataan dari Allah, Bang. Loh, ketika kalau memang itu perkataan Allah, lantas Allah menyebut Allah yang mana lagi? Ya Allah cuma Coba. satu, ngapain kamu bilang Allah yang mana lagi? Tapi nyatanya dalam narasinya Allah ada berapa? Satu, Bang. Gini, Kan di Muslim juga seperti itu, toh Allah cuma satu. Oke. Kenapa kamu pakai konsep-konsep yang yang lain? salah itu Dinda, dengar abangnya. Statementmu yang salah. Yang dituliskan oleh Nabi Yesaya itu bukan perkataan Allah. Makanya di dalam tanah Yesaya itu termasuk dalam kitab Nevi'im, kitab para nabi. Tapi kau bandel. Bagaimana Kau dengan Musa, berupaya, Bang? kau berupaya bertahan Gua kepada tanya sama angan-angan dan kamu. doktrinmu. Bagaimana dengan Nabi Musa yang memang perkataan Allah yang dia tuliskan? Gak mungkin kalimat-kalimat dia sendiri. Kalau kitabnya Musa disebut dengan Taurat, itu kitab turunnya datang dari Tuhan. Ya Orang udah. Yahudi tak pernah mengakui kitab Nabi Yesaya itu berasal dari Tuhan, tapi itu kitab para nabi disebut dengan Nevi'im. Makanya Biar kamu kau aja tahu, kitab kamu dari bukan mana? firman Dari Tuhan, langit itu dijemput bukan pakai perkataan apa? Allah. Masa kitab dijemput dari langit itu nggak masuk di akal lagi? Gimana? Ada kitab dijemput dari langit. Itu lebih nggak masuk di akal. Kitab dijemput dari langit siapa? Kitab siapa dijemput dari langit? Nah itu aku nggak tahu. Nah, kembali lagi bang yang tadi bang. Itu poinnya tadi bang. Fokus pada konsep Trinitatis tadi toh. Abang tanya kan. Buktikan di mana ayatnya itu Tidak tadi bang. ada satupun tulisan dari kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang Yesus. Itulah Ya, bang yang tidak akan ada. dijanjikan turunnya Yesus. Apa? Di situ akan dijanjikan turunnya Tuhan Yesus. Ada nama Itu Yesus lah. di sini? Kan nggak harus dituliskan toh. Oh, nggak boleh gitu Tersirat. lah. Kalau kamu mau tertulis ada di kitab Kalau lain. gitu, kalau kau baca koran pun ada cerita di dalam koran itu, redaksi dalam koran itu menyatakan akan ada yang turun, kau bilang ini nubuat Yesus nih, nubuat Yesus nih. Tapi kalau ada, kau baca koran lagi nih, koran ini menceritakan tentang pembegalan, di mana begal dipukulin, dibuka bajunya, dibuka celananya, ditelanjangin, diikat di pohon listrik, kau bilang, di tiang listrik, terus kau bilang, ini dibuat tentang kematian Yesus ini, dibuat tentang Gak bisa gitulah kok cocok-cocokkan kisah orang kepada kisah Yesus itu sendiri. Harus disebut namanya. Gak bisa. Tapi kalau kau mau jujur membaca kitab Yesaya dari awal sampai akhir, isi dari kitab Yesaya itu menubuatkan tentang nabi-nabi dari Bani Israel. Beda jauh zaman dengan Yesus. Tapi yang dia sampaikan itu adalah nabi setelah dia, yang akan ditunjuk menjadi pemimpin Bani Israel. Siapa itu? Raja Hizkia. Raja Hizkia. Bahkan pendeta siapa namanya itu pun udah mengakui. Bahkan aku punya bukunya itu. Penafsiran tentang kitab-kitab Yahudi, termasuk kitabnya Nabi Yesaya. Itu berbicara tentang Raja Hizkia yang lahir di tengah-tengah kerajaan Bani Israel pada masa itu. Tidak berbicara tentang Yesus itu sendiri. Jauh kali lah kalian lompat ngemis ke kitab Nggak Yesaya. ada lompat itu Trinitatis tadi. Sekarang kalau saya tanya bang, Alkitab, kitab siapa yang dijemput dari langit? Kitab siapa yang dijemput dari langit? Nggak, sering gue lihat di ceramah-ceramah orang. Kitab siapa? Nah itu. Coba Ya, berpikir kitab bang, siapa? secara Itu logika. lah. Kau sudah menjawab itu ambigu, nggak nyambung. Bertanya pun kok ambigu gitu loh. Iya, kitab siapa yang dijemput dari langit? Secara logika saya nggak bisa terima. Ya, kitab siapa yang dijemput dari langit? Kalau Dia nabi-nabi sempurnakan tadi kan narasi. jelas. Oh, Ada kitab siapa komunikasi yang dijemput dengan dari Allah. langit? Ada komunikasi dengan Allah, Dan kemudian komunikasi itu dituliskan bentuk kitab.
Ini ada kitab yang Siapa yang dijemput ke langit. komunikasi? Siapa yang komunikasi dengan Allah? Paulus Contoh Bang Nabi Farouk, Muhammad. yang dia dari langit katanya Paulus. Nah, Siapa? Siapa yang komunikasi dengan Allah, Dinda? coba Siapa? abang jawab aja kitab siapa yang dijemput dari langit. Ya aku mana tahu kitab siapa yang dijemput dari langit. Nah itulah, harus tahu lah. Kitab siapa? Sekarang saya tanya sama kamu. Ya, kitab siapa yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal, Dikenal semua. yang merupakan hasil penyelidikan? Bang. Itu kenal semua kok. Tertulis semua, ada sejarahnya ada. Oke. Sekarang saya tanyakan, siapa penulis kitab Perjanjian Baru? Matius, Markus, Lukas. Ada empat murid Yesus di situ. Kasih datanya, di mana? Tunjukkan satu manuskripnya, di mana di dalam manuskrip itu tertuliskan penulisnya itu adalah Matius. Mana manuskripnya? Itu Santo Matius, Santo apa pula Tidak. di mana tertulis Di di mana tertulis. awal-awal Apa pertanyaan dulu, abang? di awal-awal pengkanonisasi kitab kalian ini tidak ada disebut nama penulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak ada. Setelah di abad keberapa, supaya mudah untuk mengenalinya, pendeta kalian sudah mengakui itu. Kalau aku nggak salah, Abad keempat. pendeta Isra Soro juga pernah membahas ini, menyampaikan ini, gitu loh. Iya, abad keempat Nggak Bang Farouk. ada dulu. Tunggu dulu lah, kamu belum jawab pertanyaan saya tadi bang. Kitab Supaya siapa yang mudah dijemput dari memahami, langit? ya, dibuatkan namanya Matius, Markus, Lukas. Tapi itu bukan nama penulisnya, Dinda. Kitab siapa yang dijemput dari langit? Jawab dulu itu. Ya opung Nanti ya. lah. Mana dia bilang lagi? Ya mana Nggak ada logis, kitab yang kan? dijemput dari langit? Nggak logis kan? Hah? Nggak logis kan? Nggak logika kan? Dijemput dari langit. Ya lebih nggak logis lagi, yang lebih nggak logis lagi, Yusuf yang bermimpi, Matius yang menuliskan, itu lebih nggak logis. Sementara Udahlah. antara Yusuf, ketika Yusuf tidur, nggak ada Matius di sampingnya, itu lebih nggak masuk akal. Udah lah bang. Kalau Iya kan? dijemput dari langit Itu itu nggak lebih nggak logis masuk itu udah jelas sekali dongeng sebelum tidur. Ya, memang dongeng betul itu. Ya siapa yang jemput dari langit? Kitab siapa dari langit? Jawab lah, aku tanya sama abang. Loh, jawablah. Kamu mau diskusi apa enggak? Atau enggak mau diskusi apa, Dinda Sultan? Diskusi Masa baik-baik ini kitab bang. siapa? Nggak berani aku bilang itu. Ya, kalau gitu nggak usah diskusi, Dinda, ya. Kalau nggak berani, ya. Karena itu Yang pertanyaan jelas, pertanyaan gua ke yang abang. jelas kalau yang kau maksud adalah Al-Quran, Al-Quran itu tidak dijemput Nabi Muhammad SAW ke langit. Salah literasi kau. Jadi Quran itu ya di dalam surah Asy-Syura dibawa oleh mata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Datanya dalam surah An-Naml ayat 6. Salah kalau informasinya. jadi bagaimana dengan Ya. ceramah-ceramah Jadi- pemuka itu bang? Menerima firman bilang dari malaikat. Bagaimana dengan ceramah-ceramah yang kita sering dengar itu bang? Padahal mereka Ceramah ulama-ulama. apa? Kok bisa diskusi enggak? Kita diskusi Iya. pakai data, Sultan, jangan bawa ceramah. Ceramah itu kan bagian daripada data bang. Dia pemuka agama. Loh, ya kalau gitu kau kutip perkataannya yang mengandung data, bawa datanya kemari. Jangan narasi dari ceramahnya. Mana datanya? Cocok kali kau Kristen, Sultan. Tetap aja lo kau Kristen ya. Cocok kali. Cocok kali. Penghayalnya cocok, pemimpinya cocok. Cocok kali kau jadi Kristen. Ya, tetaplah kau jadi Kristen ya. Iya abang lah yang ngayal. Aku tanya jelas-jelas tadi siapa yang turun dari langit atau dijemput ke langit. Kamu tak jawab.